Foto bersama dari dua baca pres Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan di Tanah Suci beberapa waktu yang lalu dimaknai berbagai pihak sebagai upaya meredam gesekan yang mungkin muncul dari kedua kelompok pendukung. Namun menarik dicermati karena foto kebersamaan ini muncul di tengah saling kritik antar kedua belah pihak. Lalu benarkah foto bersama ini hanya bisa dimaknai sebatas meredam saja atau bisa ditafsirkan lebih dari itu? Kita akan menganalisanya. Sudah bersama kami pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat malam Mas Bram. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, menjelang Lebaran ternyata ada foto yang rasanya cukup hangat, cukup guyup begitu, dua baca pres kita berfoto di Tanah Suci. Bagaimana kemudian Anda melihat dari perspektif komunikasi politik? Bisakah kita anggap memang meredam gesekan atau lebih dari itu begitu Mas? Terlepas dari apapun ya intensi yang dimiliki oleh para pihak yang bertemu, eh, foto yang kemudian menunjukkan kebersamaan ya, Mhm. terlepas dari background apapun ya dan motif apapun mereka bertemu, itu menurut saya bagus ya dalam konteks membangun diskursus publik yang positif gitu. Itu dulu. Mhm. Bahwa politik kita kan eskalatif ya, bahkan berpotensi terus mengalami yang disebut dan titik kulminasi. Potensi polarisasi itu ada dan kemudian terrepresentasi juga dari mulai ramainya sosial media dan dukung-mendukung di dunia nyata yang kian hari saya lihat semakin mengerucut ke tiga nama, Mhm. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Dan saya pikir Mas Bram ya, silaturahmi yang kemudian dipertunjukkan ke halayak dengan intensi positif ya, itu tentu kan berpengaruh pada dua hal. Pertama itu pada persepsi, ya kan. Ya. Kemudian yang kedua itu pada perilaku. Di level persepsi tentu ini akan muncul bahwa orang atau para kandidat yang kemudian berpotensi untuk maju di 2024 bisa berkompetisi di satu waktu dan bisa juga berjumpa di lain waktu gitu. Artinya satu hal yang biasa, lumrah gitu ya, rivalitas suatu hal yang mungkin akan sangat biasa kita jumpain ya, Mhm. baik dalam kontestasi elektoral di legislatif maupun di pilpres. Oke. Itu kemudian di level persepsi, di level perilaku ya tentu harapannya dari role model yang mereka pertunjukkan itu bisa kemudian merembes pada perilaku para pendukungnya ya, terlepas dari siapapun yang nanti 14 Februari 2024 dipilih. Itu satu hal yang tentu harus dijaga bahwa rivalitas temporer 5 tahunan itu tidak kemudian mengganggu yang disebut dan kemajemukan Mhm. Indonesia yang harus berdiri melampaui rivalitas reguler 5 tahunan itu. Oke. Gitu. Mas Gun, berarti menurut Anda ketika tadi Anda mengatakan ada titik jenuh dari kemudian rivalitas itu, apakah ini disadari oleh para politisi, kemudian digunakan untuk dalam dalam tanda kutip ini tren yang berbeda begitu, apalagi kalau kita lihat bukan hanya kedua baca pres saja yang bertemu di Indonesia kemarin sempat ada Puan Maharani, AHY bertemu, apakah ini kemudian lintas koalisi komunikasi koalisi ini akhirnya menjadi tren dan jualan baru begitu untuk kemudian di 2024? Ya ini sebenarnya bukan hal baru ya. Setiap proses kandidasi berlangsung itu kan pasti akan ada tahapan mulai dari menarik atensi, kemudian memompa yang disebut dengan hasrat ya, Mhm. kemudian orang dorong pada conviction upaya mempertimbangkan, kemudian baru yang disebut dengan keputusan untuk ya tentu keputusan politik ya untuk kemudian mengambil di antara banyak opsi. Nah, fase kandidasi ini kan kompleks ya, mulai dari keuntungan dalam kekuasaan, cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan gitu, termasuk juga tentu soal chemistry di antara mereka yang akan dipadu-padankan menjadi pasangan capres-cawapres. Oleh karena dimensinya sangat kompleks, maka komunikasi politik menjadi krusial. Salah satu kunci ya paling penting di saat krusial seperti ini adalah komunikasi politik. Bahasa awamnya mungkin proses perjumpaan-perjumpaan ya, Ya. silaturahmi-silaturahmi itu akan menjadi sebuah keniscayaan sekalipun misalnya Pak AHY
tentu dengan reference powernya Pak SBY dan Mbak Puan dengan reference powernya Bu Megawati itu berbeda secara politik dan chemistry-nya di antara mereka itu selama ini tidak terbangun. Tetapi kemudian itu pun diupayakan untuk kemudian berjumpa. Ya, apa kepentingannya? Kepentingannya tentu persuasi ya. Oke. Apakah mereka misalnya bisa berada dalam satu kesepahaman dan kesepakatan politik atau tidak, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Mas Gun, apakah kemudian kalau kita lihat dalam perspektif politik tentunya kan semua hal yang terjadi untuk suatu alasan gitu. Artinya apakah kemudian berfoto ini hanya sekedar hanya berfoto karena sedang bersama atau ada tujuan tertentu yang ingin dicapai begitu kalau kita lihat dari komunikasi politik? Tidak ada tindakan aktor itu dalam perspektif komunikasi politik yang by accident, ya tidak ada. Jadi selalu kalau dalam terminologi komunikasi politik itu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik ya. Sekalipun konteksnya itu adalah peribadahan dalam rangkaian ya ibadah haji dan perjumpaannya sepertinya itu adalah by accident begitu. Tetapi kan tentu kita tahu bahwa mereka ada tim yang tentu mengatur lalu lintas mereka di sana itu kemana saja. Kemudian ada tim advance masing-masing ya, yang kemudian biasanya lebih dulu melihat area mana yang akan didatengin dan siapa aja yang berpotensi hadir di situ. Itu ada tim advance-nya pasti. Buka jalur begitu ya? Iya, buka jalur dan maksud saya, apakah mereka tiba-tiba misalnya berjumpa tanpa kemudian ada komunikasi tim di belakang layarnya, ya menurut saya kok tidak percaya itu ya. Jadi apalagi tim dari para kandidat yang benar-benar running to election gitu ya. Biasanya sih kan ada tim mereka yang biasanya berlapis tuh dan pertemuan-pertemuan seperti itu ya menurut saya biasa saja. Jadi ini bagian dari satu komunikasi politik. Apakah tadi pertanyaannya ini hanya semata-mata berfoto dan di-share kemudian selesai? Menurut saya tidak semata-mata itu. Satu tadi saya beranalisis bahwa foto itu kan menjadi sejuta makna ketika kemudian dibicarakan. Iya kan, dibicarakan di sosial media, dibicarakan di talk show kita, dan talk show lain di framing media massa. Artinya itu bicara satu yang disebut dengan teknik persuasif ya. Karena apa? Kalau bicara social judgment theory itu ada namanya konsep latitude ya atau garis lintang. Dan salah satu ya yang kemudian kita maknai dari garis lintang itu orang itu kan berada di 3 zona yang disebut dengan penerimaan, penolakan, ya kemudian non komitmen atau netral. Nah, pemilih kita ini kan berada di 3 zona itu ketika melihat mereka kemudian memersuasi basis pemilih dengan tindakan yang sebut aja suportif gitu ya, kemudian bisa menerima keberbedaan masing-masing dengan perjumpaan yang sebut aja di tempat yang tentu juga rangkaian ibadah, bukankah itu akan mengaruhi lingkungan politik bahwa mereka memang calon pemimpin yang bukan hanya punya kapasitas, tapi juga secara sosial punya yang disebut dengan kepiawaian sosial untuk kemudian membangun relationship ya, bukan hanya sesama kandidat, tapi kan itu akan punya intensi atau resonansi atau gaung ke masyarakat luas gitu kira-kira Mas. Baik, everything happen for reason begitu ya. Oke, Mas, kalau kemudian Anda lihat atau jangan-jangan ini sebetulnya momen yang tidak seharusnya didokumentasikan dan dibagikan begitu, karena kemudian saya mengutip apa yang disampaikan oleh Suharto Monoarfa mengatakan bahwa Ganjar dan Anies duduk dengan posisi yang sangat dekat, seperti sedang mengobrol dan dia kemudian datang dan mendokumentasikan begitu. Jadi sebetulnya seakan-akan ini kan narasinya adalah bukan dari keinginan kedua baca capres begitu untuk kemudian disebarkan ke publik Indonesia. Ya siapapun ya yang mengambil gambar dan berinisiatif untuk men-share itu menjadi tidak penting. Toh mereka juga tidak keberatan itu di-share kan. Artinya kan Pak Ganjar maupun Pak Anies tahu bahwa konsekuensi foto itu akan beredar.
kan namanya CPM tuh, Communication of Privacy Management, ya kan? Manajemen privasi komunikasi, mana yang bisa diekspos, mana yang tidak. Nah, tentu mereka juga sangat sadar bahwa foto ini tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena itu akan menjadi sangat positif bagi masyarakat luas, gitu loh. Ya kan, sekaligus itu bisa mendongkrak juga. Ini kan namanya free ride publicity nih konsepnya ya. Oke. Iya, gitu. Jadi bagi saya sih sesuatu yang kemudian nampak bagi orang awam itu tanpa ada satu apa namanya framing, bagi saya jelas ada framing gitu ya. Ya dalam konteks itulah kepiawaian untuk menjadikan setiap event, setiap momentum itu punya makna yang bisa menguatkan posisi para kandidat, itu tentu akan ditempuh ya. Menurut Oke. saya sih apakah ini satu yang salah? Tidak. Ya, memang ini dimensi komunikasi politik yang harus mereka laluin. Contoh misalnya, naik haji di menjelang bulan puasa, menjelang pemilu pun menurut saya, sorry, bukan bulan puasa. Jadi naik haji menjelang pemilu pun menurut saya ini by intensi gitu ya. Jadi ya peribadahan di satu sisi, tetapi kemudian juga akan punya yang disebutkan dimensi goodwill, respect, understanding, gitu. Termasuk juga unsur yang keempat yang disebut dan popularitas. Oke, Gitu. ada persepsi yang ingin dibangun begitu ya? Oke. Iya, iya, iya pasti ya. Ya. Oke, Mas Gun-Gun, tapi kalau kita lihat kemudian dengan foto kebersamaan ini yang kalau kita atau Anda katakan tadi ini kemudian bebas tafsir begitu ya, apakah ini kemudian semacam kontra narasi dengan yang ada di Indonesia? Paling tidak kalau kita lihat belakangan kemudian seperti Mas Butet Kertarejasa kemarin sempat mengkritik ketika puncak bulan Bung Karno, kemudian tidak lama Pak SBY mengeluarkan buku Cawe-Cawe Jokowi. Ini kan rasanya menjadi peredam gesekan saling kritik yang paling tidak 2 minggu terakhir sedang kita rasakan begitu loh. Kalau saya lihat ini bukan satu mata rantai ya yang kemudian langsung ya, mata rantai persoalan yang langsung, misalnya ini menanggapi atau reaksi dari monolognya Butet misalnya atau bukunya Pak SBY. Ini saya kok tidak melihat itu ya dalam satu proses yang terhubung secara langsung. Tapi ini lebih makro dari itu menurut saya. Ya, setiap mereka itu akan kemudian membangun yang disebut dengan posisi politik ya di wilayah persepsi. Sebut aja kalau dalam pendekatan teknis marketing politik itu menguatkan personal branding mereka masing-masing gitu ya. Oke. Jadi kan terlepas dari cara-caranya, ini kan mereka bertemu kemudian tendensinya positif. Tapi nanti ketika benar-benar jadi the real candidate, bisa aja mereka juga kembali saling serang gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan strategis untuk menguatkan posisi mereka dan melemahkan posisi lawan. Jadi jangan kemudian juga kita berekspektasi setelah foto ini kemudian polarisasi dan rivalitas mereka ya akan berhenti. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya bulan November masuk masa kampanye ya sampai 10 Februari, apalagi misalnya dimensinya itu kemudian membutuhkan bukan hanya positif campaign tapi negatif campaign, karena itu juga tidak akan bisa dihindari itu menyerang pihak lain dengan data atau dengan fakta. Belum lagi misalnya pasti akan ada mereka yang bergerak di wilayah dark market gitu ya, dengan cara black campaign atau propaganda begitu. Baik, Mas Gun. Oke, berarti bisa kita simpulkan ini seakan menjadi riding the wave gitu ya untuk momentum yang memang sedang ada gitu. Itu menurut saya tepat tuh ya. Ya apa namanya? Kenapa? Karena bagaimanapun kan mereka akan membutuhkan ya yang disebut dengan proses bukan hanya aktualisasi diri lagi ya, tapi lebih pada proses menguatkan yang disebut dengan pilar-pilar modal dasar elektoralnya ya, elektabilitas, popularitas, akseptabilitas dengan ragam cara gitu ya. Baik. Ya mereka kan kemudian tahu persis bahwa akan ada gelombang besar di antara mereka sehingga kemudian mereka harus mengayuh ya di antara ragam gelombang itu dengan cara-cara
tentu bisa masuk ke berbagai level kelas di masyarakat. Baik, Begitu, Mas. baik, Mas Gun. Terakhir, kalau begitu, ketika Anda mengatakan memperkuat personal branding, artinya siapa yang kemudian paling diuntungkan, siapa yang kemudian brandingnya akan lebih kuat antara Ganjar dan Anies, atau jangan-jangan pihak ketiga, Suharto Monoarfa yang membuat foto dan menyebarkan ini? Ya, yang jelas menurut saya Ganjar dengan Pak Anies di momentum itu dapat sama-sama free ride publicity yang menguatkan popularitas mereka, sekaligus menguatkan respect bagi mereka. Itu yang jelas ya. Apa namanya, kalau Pak Soeharto ya kan tidak punya kepentingan elektoral ya. Jadi ya itu sebagai, sebut aja sebagai fasilitator atau mungkin juga jembatan ya untuk mempertemukan mereka, meskipun seolah-olah dalam kacamata awam bisa aja terkesan seperti by accident gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi Mas Bram, saya kasih catatan, tidak ada rumus dalam komunikasi politik itu sesuatu yang terjadi by accident. Jadi selalu by intention. Ya. Oke, tapi kalau bicara siapa yang paling diuntungkan, Ganjar dan Anies, akan bisa kita pilih salah satunya? Nggak bisa, itu dua-duanya dapat panggung sih menurut saya. Sama halnya seperti misalnya Pak SBY dulu bertemu dengan Ibu Mega, kemudian difasilitasi oleh Pak Jokowi pada saat 17 Agustus, kemudian semua orang happy. Ya, mereka jarang bertemu, kemudian oh oke, ternyata ada mutual understanding, ada pemahaman bersama di satu titik rivalitas terjadi, tapi di sisi lain ketika bertemu itu ada impresi, ada kesan yang sangat positif di masyarakat. Dua-duanya dapat tuh yang disebut dengan insentif. Ya, dalam konteks kerja public relation politiknya, gitu ya. Baik, baik. Itu. Jadi bagi saya sih momentum seperti ini dipersering saja. Artinya gini, nanti bisa berdebat di panggung misalnya kan, debat-debat capres, oke, nggak apa-apa, dialektika harus dibangun. Kenapa? Gagasan itu harus diuji, diverifikasi, maka butuh yang disebut dengan debat. Baik, Mas Gun. Kemudian juga mereka bisa menyodorkan ragam program untuk kita verifikasi, ya kan? Baik. Tapi kemudian silaturahmi di antara mereka juga jangan terputus begitu. Baik, kita akan lihat kemudian silaturahmi seperti ini akan lebih intens atau tidak nanti menjelang pendaftaran dan juga 14 Februari 2024. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, dan selamat Lebaran, Mas Gun Gun. Selamat malam, selamat Lebaran Mas Bram.